Jadi udah terlihat di layar ya, teman-teman semua ya. Jadi saya langsung saja, apa namanya, ya makasih Mbak Puput. Jadi saya diminta untuk menyampaikan soal entrepreneur, tapi lebih ke soal apa namanya, mengapa orang harus jadi entrepreneur, kemudian daya juang, kemudian daya tahan, terus terakhir mungkin bagaimana apa namanya untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Sebenarnya tidak hanya untuk menjadi seorang entrepreneur, cuman apa namanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga semacam life hack ya, life hack kita untuk menjadi let's say menjadi pekerja juga bisa atau menjadi manusia juga bisa yang lebih utuh dan lebih baik ya. Jadi materi yang saya sampaikan adalah soal adaptasi atau mati ya. Jadi ini kalau kenapa saya ambil apa namanya gambar ini karena kan ya saya kita sekarang ini gambarannya para pekerja muda, adik-adik semua nanti yang bekerja tidak hanya misalnya nih, ini kan apa Fakultas Teknologi Pangan ya, Mas Sakti ya, Iya, kan betul. ini kan yang tidak hanya bekerja misalnya katakanlah di lapangan, di sawah atau di lab, cuman kita bekerja pakai teknologi ya. Next. Nah, jadi ini apa namanya? Ini data dari BPS ya, bahwa fenomena yang ada nih seperti ini ya, bahwa sekarang hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z, jadi ini termasuk teman-teman sekalian yang usianya 15 sampai 24 tahun itu dalam kondisi menganggur atau tanpa kegiatan ya. Jadi inilah fakta yang harus dihadapi seperti itu ya. Next-nya, Mas. Jadi ini liputan kita di Kompas 20 Mei 2024. Kan tadi Mas Susiakto sudah saya katakan, saya kan kerja di Kompas sekarang ya, bahwa ini fenomenanya bahwa Gen Z itu semakin sulit mencari kerja di sektor informal seperti itu ya. Jadi dalam 15 tahun terakhir itu ternyata serapan tenaga kerja itu terus menyusut ya. Generasi Z semakin sulit mendapatkan kerja dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi saya mungkin lebih gampang, generasinya Mas Yusakti mungkin juga lebih gampang, cuman nanti teman-teman akan menghadapi kondisi yang seperti ini. Coba next slide, Mas, lebih ini ya, lebih lebih zoom zoom in ya. Nah, kalau dilihat dari data berikut ini, jadi dari data survei Angkatan Kerja BPS 2022, ini data terakhir ya, oleh tim jurnalisme Kompas menunjukkan bahwa peluang lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan kerja di sektor formal itu sebesar 47,2%. Ini turun dibandingkan 2017 yang 55,5%. Jadi kalau zaman dulu 2017 lebih dari separuh pekerja lebih dari separuh lulusan perguruan tinggi itu pasti bisa kerja di sektor formal. Tapi sekarang angkanya tuh turun di bawah 50%. Jadi apa yang disebut dengan pekerjaan di sektor formal ya ASN, bisa jadi polisi, tentara, di kementerian, atau misalnya kerja di perusahaan-perusahaan swasta, di multinational corporation, tapi angkanya ternyata terus menurun seperti itu ya. Next, Mas. Nah, di lingkaran yang kiri itu ada apa namanya data yang sama dengan tadi saya sampaikan, tetapi di lingkaran yang kanan itu ternyata faktanya kalau misalnya Agustus 2017 rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan adalah setengah bulan, maka pada Agustus 2022 menjadi 2 bulan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman lulus
kuliah bulan Juli gitu ya. Kalau dulu pertengahan Agustus sudah dapat kerja gitu ya. Cuman lambat laun ya, misalnya lulus Juli, baru dapat kerja di Oktober atau November gitu ya. Dulu beberapa ketika saya lulus kuliah nih karena saya angkatan tua ya, saya lulus kuliah 20 tahun lalu, sebelum lulus kuliah pun saya udah dapat kerja gitu ya. Jadi saya selesai kuliah 3,5 tahun, kemudian setengah tahun itu sebenarnya kan sudah tinggal nunggu-nunggu aja nih. Cuman sebelum lulus pun udah dapat pekerjaan gitu ya. Nah, tapi kondisinya sekarang bahkan setelah lulus masih ada waktu tunggu 2 bulan dan itu kan bagi sebagian orang itu cukup membuat deg-degan ya seperti itu ya. Next, Mas. Nah, ini tulisan Kompas di 2024 juga bulan Mei kita udah mengucapkan selamat tinggal lah terhadap era padat karya. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru itu fokusnya adalah padat karya, padat karya, padat karya. Perusahaan itu dituntut untuk apa namanya menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, tetapi di era-era sekarang tidak lagi gitu ya. Apalagi di sekarang persaingan begitu ketat gitu ya. Laba dari sebuah perusahaan tuh semakin lama semakin menipis. Jadi ya tidak heran jika teman-teman apa namanya mendengar PHK PHK di berbagai industri. Ya karena apa namanya persaingan bukan hanya terjadi antara perusahaan A dengan perusahaan B dalam negeri, tetapi juga perusahaan A dengan perusahaan lain di luar negeri. Kita ambil contoh terakhir misalnya kasus Sritek gitu ya. Itu kan bukan berarti Sritek misalnya dia harus berhadapan dengan perusahaan tekstil lain di Boyolali atau di Sukoharjo atau di let's say di Jawa Barat kan nggak gitu. Cuma perusahaan Sritek harus bersaing dengan misalnya perusahaan tekstil dari Cina. Nah itu apa namanya persaingannya borderless ya, tidak dalam suatu negara, cuma sudah lintas negara. Jadi semakin susah untuk apa namanya mempertahankan. Jangankan mempertahankan laba, mempertahankan perusahaan juga semakin susah. Dan kalau perusahaan itu orientasinya sudah padat karya, maka akan berat dia seperti itu. Jadi ya judul Kompas waktu itu ya kita sudah menyatakan selamat tinggal pada era padat karya. Next-nya Mas. Nah ini tabel ini menggambarkan kalau ke atas itu kan jumlah pekerja per orang, kalau ke kanan itu kan jumlah jumlah katakanlah pendapatan per orang ya. Itu teman-teman bisa bisa melihat bahwa misalnya sektor informasi dan komunikasi yang kanan kanan bawah dan real estate itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang ya pekerjanya tidak terlalu banyak, persaingannya tidak terlalu banyak, tapi gajinya besar gitu ya. Sedangkan yang di kiri, misalnya perdagangan atau misalnya di pertanian, kehutanan, perikanan, itu pekerjanya begitu banyak, tetapi rata-rata PDB pekerjanya semakin rendah gitu ya. Nah ini merupakan gambaran ya kan dulu teman-teman juga ketika mendaftar di perguruan tinggi kan kadang-kadang tidak membaca tabel-tabel semacam ini ya. Cuman apa namanya itulah fakta ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang kuliah di sektor pertanian atau misalnya kuliah di sektor kehutanan, fenomena seperti ini. Dan ini sudah menjadi fakta dan ya sekarang tinggal bagaimana teman-teman mensiasati lah supaya misalnya tetap bekerja di sektor ini tetapi mendapatkan rata-rata PDB-nya yang tinggi seperti itu ya. Next-nya Mas. Nah, ini contoh dari apa namanya foto di Kompas yang apa namanya memperlihatkan bahwa ada pekerja yang memindai kardus ya berisi barang-barang barang-barang pesanan konsumen di gedung di Lazada di Cimanggis. Ini masih ada nih orang yang memindai. Cuman beberapa saya ke Perancis bulan Juli kemarin, saya melihat sendiri bahwa gudang-gudang mereka tuh sudah tidak lagi pekerja itu. Jadi tidak lagi orang memindai, cuman cukup menaruh barcode di dalam di barang atau menaruh barcode di apa namanya di satu box. Semua sudah dipindahkan sendiri oleh robot, oleh forklift yang bahkan otomatis. Apa yang mau saya katakan di sini? Ya, mau saya katakan tadi kita masih
masih menggunakan orang lah dalam proses produksi kita, tapi bagaimana setahun apa 2 tahun ke depan gitu ya, itu kan menjadi tantangan kita semua gitu ya. Nextnya Mas, next yang hampir sama, apa namanya, ini kita lihat demo pegawai Gojek di kantor Gojek di Blok M di Jakarta. Jadi mereka menuntut penyesuaian tarif lah seperti itu ya. Cuman apa yang kita lihat beberapa minggu kemarin, Elon Musk misalnya sudah menciptakan apa namanya robot taksi. Dia sudah menciptakan misalnya ada suatu mobil tanpa driverless dengan 6 atau 8 penumpang yang bergerak-bergerak sendiri, semacam kayak kalau di Jogja ya, Trans Jogja Mini gitu ya. Jadi itulah akan terjadi di masa depan gitu ya, ketika teknologi akan mengurangi para pekerja seperti itu ya. Jadi pekerjaan semakin menyusut karena memang ada teknologi yang menggantikan gitu ya. Next, ini liputan Kompas di tahun ini. eh, apa namanya? Ada seorang bernama Farid gitu misalnya ya, yang mencoba untuk mencari kerja di bursa kerja yang digelar oleh UMN, Universitas Multimedia Nusantara, dan dia mengaku ya bahwa dia sudah 100 kali mengirim lamaran ke berbagai platform pencari kerja dan tidak mendapatkan pekerjaan. Cuman dari orang-orang yang kita wawancari, bahkan ada orang yang sudah 300 kali melamar pekerjaan dan 300 kali pula ditolak. Jadi ini fenomena ya di masyarakat kita betapa mencari pekerjaan itu tidak mudah ya. Next, ini cerita wartawan Kompas gitu ya. Saya tutupin namanya ya biar temen itu nggak malu. Cuman dia cerita bahwa sebelum diterima dan bekerja di Kompas, dia itu sudah mengirim lebih dari 100 lamaran di Bogor dan di Jakarta dan di Bogor ya, seperti itu ya. Jadi bahkan tabungannya semasa kuliah, bahkan uang tabungan dari kiriman orang tua tuh habis hanya buat mengirim lamaran dan mendatangi kantor-kantor untuk wawancara ya. Jadi apa namanya ini juga teman saya bahkan di Kompas kasih apa namanya kasih pengalaman yang serupa seperti itu ya. Nextnya lagi Mas. Nah ini tabel tabel terbaru kita, tabel terbaru di Kompas. Ini bahkan fenomena yang saya boleh bilang lucu atau miris atau sedih atau prihatin. Cuman ini kenyataannya bahwa sekarang itu usia pernikahan tuh semakin lama semakin tua ya. Jadi ya kalau dulu misalnya kakek nenek kita mungkin menikah di umur 20-an gitu ya. Ayah ibu saya mungkin menikah di umur 27, 28 gitu ya. Kemudian saya misalnya umur 30, nah saya tidak tahu lagi anak saya misalnya nikah di umur berapa. Kenapa? Karena sekarang banyak orang menunda pernikahan. Kenapa? Yang pertama itu ya karena mereka merasa finansial mereka belum mapan. 13,9% warganet itu mengatakan bahwa menunda nikah karena finansial belum mapan. Yang nomor dua katanya selektif ya. Nomor tiga prioritas. Tapi menurut saya itu mungkin tuh bohong-bohongan aja ya. Maksudnya, apakah teman-teman menunda nikah karena selektif kan belum tentu juga. Bisa jadi tuh karena apa namanya excuse aja, excuse kalau ya saya masih selektif nih gitu. Padahal ya mungkin seperti halnya yang teman-teman yang di nomor satu secara finansial merasa belum mapan ya. Ini baru soal apa namanya alasan untuk menunda menikah ya. Kita masih punya data lain ya di Kompas apa namanya eh, orang menunda punya anak. Jadi nikah udah, tapi menunda punya anak. Kenapa? Karena alasan yang sama, alasan finansial. Alasan misalnya setelah dihitung-hitung, gaji mereka berdua itu nggak cukup untuk menyekolahkan anak di tempat yang layak ya. Ya memang ada yang bilang SD, SMP itu gratis kalau di negeri gitu kan. Tapi tidak semua orang kan keterima di SD atau SMP negeri atau SMA negeri gitu ya. Jadi masih ada sekolah-sekolah yang harus dibayar. Atau misalnya dia pingin sekolahnya lebih bagus. Misalnya Anda misalnya, Mbak Puput tadi misalnya sekolah di sekolah terbaik di Jogja atau dulu sekolah terbaik di Jakarta. Kan ingin supaya anaknya juga sekolah terbaik di Jakarta. Cuma setelah itu ternyata nggak cukup gitu ya. Jadi itu menjadi alasan di banyak pasangan muda kita yang menunda punya anak juga karena uangnya nggak cukup ya. Next,
Nah, tantangannya apa? Ini tantangan pertama tantangan untuk apa namanya memasuki dunia kerja, juga yang kedua tantangan untuk menjadi misalnya katakanlah entrepreneur. Tantangan yang pertama adalah teknologi itu berkembang ya. Tantangan kedua ada mismatch yang begitu parah antara pendidikan dan dunia kerja. Tantangan yang ketiga, tidak semua orang punya daya daya juang ya. Coba ditunjukkan slide berikutnya, Mas. Nah, ini saya menunjukkan slide betapa ada pekerjaan seperti desain grafis ya, desainer ya, yang di Kompas juga ada banyak orang-orang yang bekerja di sini kan, bikin grafis, bikin apa, yang kelak akan tergantikan oleh teknologi ya. Ini saya pakai Copilot ya, jadi laptop saya kan kebetulan Lenovo, dia secara otomatis saya terkoneksi dengan Copilot ya. Saya tinggal bilang tuh di Copilot ya, tolong bikin ilustrasi dengan AI orang-orang Gen Z yang mau cari kerja. Ini tampilkan young educational. Terus kemudian tampilkan juga antrian dari pencari kerja. Backgroundnya apa? Backgroundnya menara Kompas gitu misalnya. Terus kasih ilustrasi di dark color. Terus kemudian karena saya mau download, ini karena saya lulusan hukum ya, tolong sediakan ilustrasi yang tidak melanggar hak cipta. Langsung tuh dibikin oleh AI. Jadi kalau tadinya misalnya kita harus sewa desain grafis, harus sewa apa namanya orang yang senang grafis untuk bikin gini, langsung jadi. Coba nextnya Mas, supaya lebih jelas. Nah ini AI bisa bikin kurang dari 10 detik gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya harus dikerjakan misalnya kalau gambar gini kan dengan presisi seperti itu, dengan coloring yang seperti itu kan misalnya 2-3 jam. Kurang dari 10 detik gitu ya. Dan bagaimana dengan masa depan mereka yang sekolah di sekolah grafis gitu? Saya juga nggak tahu, cuman inilah faktanya kan seperti itu ya. Next ya. Ini kita pernah bikin di Kompas, misalnya di kiri itu Mid Journey memasukkan foto asli orang, ya kita bilang ya, coba dengan prompt ya, promptingnya adalah portrait Papua Tribe, natural lighting, terus lensanya 35 mm, bahkan lensanya aja bisa bisa diatur ya, bisa diminta ya. Terus facing forward ya, lihat ke depan. Ini tampilan seperti itu. Di kanan kita minta AI untuk bikin sate. Sate dengan bumbu kacang. Bisa pilih tuh, sate dengan bumbu kacang, bukan bumbu kecap. Jadi, di bawah 10 detik. Kita tampilkan di Kompas. Coba next-nya, Mas. Next-nya kita tampilkan misalnya di kiri itu kan Midjourney juga, gunung berapi di Yogyakarta. Terus desa yang terbakar gitu misalnya. Di belakang ada gunung vulkanik, ada debunya. Terus tolong dibikinkan ya real image ya apa segala macam tampil tuh sebelah kiri atas tuh. Terus yang di tengah itu Pulau Padar tampil, yang kanan misalnya kemacetan Jakarta tampil gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa teknologi bisa menggantikan fotografer sekalipun ya, meskipun kita tidak pernah menggunakannya di Kompas, kita hanya memperlihatkan bahwa kita mampu mengerjakannya gitu ya. Bisa gitu ya, karena toolsnya udah ada. Coba next-nya. Next-nya kita mencoba untuk Kompas mentranslate berita dari artikel-artikel Kompas ke dalam artikel bahasa Inggris. Tadinya setiap artikel Kompas itu ditranslate oleh orang Indonesia, kemudian diperiksa oleh native. Native tuh berarti orang orang Inggris asli lah, penutur dalam bahasa ibunya ya, native ya. Kemudian kita menggunakan AI. Tadinya kita translate 6 sampai 8 berita per hari dengan biaya 600 juta per tahun. Dengan AI kita hanya mengeluarkan biaya 10 juta per tahun. Apa namanya? Karena harus bayar copyright, bayar apa segala macam, mesin segala macam. Jadi kita ada penghematan 590 juta, tetapi kita tidak lagi mempekerjakan 4 orang lulusan sastra Inggris. Ini memperlihatkan betapa tadi ya teknologi itu apa namanya berhasil membuat perusahaan menjadi efisien di satu sisi, tetapi di sisi lain menyebabkan orang-orang kehilangan lapangan pekerjaan gitu ya. Ya kita juga apa jujur ya kita bilang bahwa this article has been translated using AI ya gitu ya.
Cuman ya apa namanya? Ya ya itu disclaimer kita dan memang ada salah-salah sedikit. Cuman ya secara overall itu apa namanya? Nyaris minim kesalahan ya. Kesalahan apa gitu, Mas Aryo, apa sih kesalahan yang pernah dibikin AI ya? Kesalahan yang dibikin AI misalnya gini ya, kunjungan Paus ya kemarin ke Jakarta ya, Pope Franciscus, itu kan bikin begitu banyak artikel soal Paus datang ke Indonesia ya. Paus ditranslate oleh AI itu bukannya Pope ya, tapi Wales gitu ya. Jadi beritanya tuh Wales came to Indonesia ya gitu. Jadi itu contoh apa namanya, kadang-kadang ya perlu dibaca juga apa yang ditranslate oleh AI. Cuman kita nggak tahu dalam waktu mungkin nggak terlalu lama 3-5 tahun lagi udah pasti dia akan mencapai kesempurnaan ya AI ya. Next Mas. Nah ini contoh yang tadinya kita pikir apa namanya AI itu tidak akan mengancam pekerja kreatif, bahkan pekerja kreatif itu yang terancam paling paling awal gitu ya. Jadi ini ada data juga misalnya kalau dilihat ya sektor industri dengan paparan AI yang terbesar sama yang terendah ya. Yang terbesar misalnya informasi, jasa keuangan gitu ya. Meskipun tabelnya kecil ya, saya bacain ya teman-teman ya. Jadi yang terbesar ya informasi dan informasi jasa keuangan. Itu terbesar tuh, paparan AI terbesar. Kemudian misalnya disusul ya, misalnya jasa kesehatan, administrasi pemerintahan gitu ya, jasa perusahaan itu besar juga. Mana yang kecil? Yang kecil misalnya penyediaan akomodasi dan makan minum gitu ya. Kan AI mungkin sedikit ya. Yang kecil juga, yang hanya 1,3 bobotnya itu pertanian, kehutanan, dan perikanan gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman yang memang sekolah di bidang ini ya memang ada sedikit waktu ya mempersiapkan diri menghadapi AI ya. Karena AI belum masuk sampai sedalam itu ya. Cuman ya tadi ya saya bilang ya kita tidak pernah tahu ya seberapa besar AI bisa membuat dirinya tuh lebih cerdas di bidang itu ya. Karena tadi ya yang tadinya kita pikir AI itu nggak bisa mendisrupsi pekerja kreatif, bahkan sekarang film aja bisa di apa namanya bisa dibikinkan AI ya. Jadi misalnya masukin prompting, misalnya perempuan berjalan di tengah hutan gitu ya, tampilkan bunga-bunga sakura di sekelilingnya, terus sudut pengambilan gambar seperti drone gitu ya, terus kemudian ada salju rintik berjatuhan gitu ya, langsung dibikin tuh videonya gitu ya. Jadi bahkan pekerja kreatif, sutradara, pemain film ya belum tentu selamat ya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Itulah fenomena yang ada ya. Next, next dua aja Mas, yang satu kemarin kelewat ya. Ada pertanyaan dari Mbak apa? Mbak Maratus ya. Udah kelihatan Mas, Nanti, persentasenya sebenarnya sudah kelihatan ya di share linknya udah kan ya di peserta. oh untuk presensi nanti kami bagikan, Pak. Oh gitu. Oh, dia Ya, nanya yang ini ya, nanya yang ya. apa namanya? Oke, mundur mundur satu Mas, mundur satu. Nah ini oh ya, oke 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 Mbak. Ini mismatch ya, mismatch pendidikan dan sosial kerja. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan tuh ke depan, di masa depan tuh ada 4 ya, menurut saya ya. Ini menurut saya dan apa namanya, berdasarkan sumber-sumber yang saya baca. Yang pertama itu ya, artificial intelligence ya. Kita perlu belajar artificial intelligence. Kalau sekarang hidup kita tuh disubsidi oleh artificial intelligence ya bahkan ke depannya kita harus belajar AI gitu ya. Jangan mau ngalah, jangan jangan hanya mau dikalahkan, tapi kita harus menguasai bidang itu untuk mengalahkan orang lain. Yang kedua ya biotech ya, fitofarmaka. Fitofarmaka tuh ya kayak apa ya jamu apa segala macem. Jadi gunakan kekayaan Indonesia untuk menciptakan suatu produk ya. Kemudian misalnya kayak pangan tapi yang teknologi pangan ya. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya bisa bikin padi hidroponik mungkin udah ada ya. Saya nggak terlalu paham ya. Cuman kalau misalnya bisa bikin seperti itu dengan air yang nggak terlalu banyak ya mungkin tuh masa depan kalian. Yang ketiga misalnya belajarlah Web3 ya, blockchain ya.
Ini di Amerika kita sedang mendapatkan angin segar ketika Trump menang ya, karena Trump kan pendukung-pendukung hal-hal seperti itu ya, pendukung kripto, pendukung blockchain seperti itu ya. Nanti kita pasti akan melihat dalam waktu 5 tahun di era Trump ada inovasi besar-besaran di sektor itu. Yang keempat itu ya renewable energy ya. Jadi apa namanya, dari tenaga surya, dari tenaga angin, memang pasti akan delay saat ini. Kenapa? Karena apa namanya, teknologi itu masih mahal ya. Cuma menurut saya kalau teman-teman mau berusaha di bidang itu pasti nanti ada jalannya ya, meskipun baru bisa dipetik dalam 5 sampai 10 tahun lagi. Memang nih teknologinya mahal banget, dan sekarang kebijakan pemerintah juga belum belum terlalu berpihak pada ini ya menurut saya. Kenapa? Karena misalnya kita mau pasang PLTS di rumah nih, di atas rumah kita, tapi harga pembelian oleh PLN begitu rendah ya. Kita udah punya niat baik untuk apa namanya, renewable energy, cuman daya beli dari pemerintah rendah karena PLN masih surplus. Cuman kita nggak tahu apa yang terjadi 5 sampai 10 tahun lagi. Jadi empat empat tema besar di masa depan yang menurut saya patut untuk dikuasai ya. Artificial intelligence, biotech, Web3, sama renewable energy. Nah, apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Coba next, Mas. Yang terjadi di dunia pendidikan kita ya seperti ini. Jadi apa namanya, jumlah program studi ini di kampus-kampus ya secara overall ini masih lebih banyak misalnya soal pendidikan. Pendidikan itu apa ya? Pendidikan misalnya orang-orang yang mau sekolah jadi guru gitu ya. Terus kemudian teknik tinggi, pertanian rendah, ekonomi tinggi. Tapi yang mengagetkan misalnya soal agama, agama juga tinggi gitu ya. Bahkan agama sama pertanian hampir sama gitu ya. Kan ya menurut saya penting mana antara agama dengan pertanian. Ya mungkin nggak bisa dibandingkan, cuman kalau kita ingin negara kita menjadi negara maju, harusnya apa namanya, seperti ilmu seperti MIPA itu kan kita lihat ya yang warnanya oranye ya, nomor 4 dari kiri ya, seperti MIPA harusnya lebih tinggi gitu misalnya. Kemudian teknik harusnya lebih tinggi daripada pendidikan kalau kita mau mau apa namanya, negara kita menjadi negara maju. Tapi faktanya kan masih seperti ini ya. Jadi ini memang ada kendala di dunia pendidikan kita sehingga program studi dengan 4 sektor yang tadi saya sebutkan sedikit tidak nyambung gitu ya. Next. Nah, apa namanya? Saya ingin bicara soal bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur, bagaimana menjadi seorang manusia yang lebih bagus gitu ya. Jadi ya menurut saya ada 4 hal ya. Jadi teman-teman untuk menjadi entrepreneur itu harus kreatif, harus punya daya dobrak gitu ya di teman-teman sendiri. Kemudian teman-teman juga harus punya daya tahan. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau melakukan perat kita ya, misalnya Mokhtar Yadi gitu ya. Mokhtar Yadi itu dalam hidupnya udah 4 kali bangkrut gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya bikin usaha sekali bangkrut gitu ya, menurut saya ya ya memang menyakitkan. Cuman mungkin itu jalan yang harus dilalui untuk menjadi sukses gitu ya. Dia Mokhtar Yadi itu misalnya bikin bank bangkrut apa segala macam bangkrut. Cuma sekarang punya perusahaan properti Lipo yang begitu bagus, punya bank yang begitu bagus gitu misalnya. Donald Trump itu dalam hidupnya dia kepilih menjadi presiden sekarang di usia 78, itu dua kali bangkrut. 2 kali bangkrut, kemarin 2 kali hampir tertembak kan segala macam itu. Jadi menurut saya nggak ada orang orang yang sukses tanpa daya tahan yang begitu tinggi gitu misalnya. Jadi itu apa namanya, ketika teman-teman mau jadi entrepreneur ya teman-teman harus harus paham bahwa jalan di depan tuh tidak mudah seperti itu ya. Kemudian ketika misalnya saya mau jadi entrepreneur karena ingin pulang kantor lebih cepat, misalnya gitu ya. Atau misalnya saya ingin menjadi entrepreneur supaya saya bebas libur. Enggak, teman-teman. Jadi tidak seperti itu. Jadi ketika teman-teman menjadi seorang entrepreneur, itu bahkan nyaris nggak ada waktu libur. Kenapa? Karena bahkan di hari Minggu dan hari Sabtu, itu harus networking, harus ketemu orang, harus misalnya kalau punya produk yang dipasarkan harus memasarkan, harus misalnya mengecek gitu ya misalnya. Misalnya teman-teman, hal sederhana aja, teman-teman punya warung bakso ya.
itu harus Sabtu Minggu ya nggak bisa libur, harus ngecek apakah misalnya pekerja yang dipekerjakan teman-teman tuh jam 8 buka warung apa enggak gitu misalnya. Misalnya harus dicek. Misalnya sambelnya itu rasanya standar nggak dengan sambel hari-hari lain. Jadi menjadi entrepreneur itu bukan berarti libur lebih lama, pulang lebih cepat. Tidak seperti itu. Tapi ya kalau misalnya teman-teman jadi entrepreneur yang berhasil, pasti yang didapatkan lebih dari sekedar menjadi seorang pekerja. Tapi ya memang harus punya daya tahan. Ketiga, teman-teman harus punya networking sama mentorship. Networking itu ya bisa dipelajari, cuma kalau apa namanya mentorship, mata mata kuliah ini, apa namanya mata kuliah yang teman-teman ikuti itu sebenarnya membuka ruang besar untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang apa punya pengalaman, punya bisnis, kemudian punya jaringan. Jadi penting. Yang keempat adalah adaptif ya. Adaptif itu seperti apa ya? Tadi saya cerita ketika siklus bisnis tiap perusahaan tuh tidak lagi seperti dulu ya. Misalnya ada perusahaan misalnya kelapa sawit gitu ya, siklusnya misalnya 20 tahun. Ada misalnya perusahaan misalnya logistik, siklusnya 30 tahun. Ada misalnya kayak saya di Kompas nih, kita sekarang umurnya 59 tahun. Ya mungkin nanti tidak selama itu siklus dari perusahaan. Siklusnya pendek-pendek. Jadi ketika karena dunia itu bergerak lebih cepat, mungkin misalnya teman-teman 5 tahun pertama nih jualan makanan dari agar-agar. 5 tahun lagi mungkin nggak laku. Jadi mungkin teman-teman harus jualan apa namanya makanan dari saya nggak tahu dari kelapa kopior apa dari apa gitu. Jadi eh, harus mengikuti tren-tren seperti itu, seperti itu. Jadi yang keempat tuh ya harus adaptif ya. Next mas, ini saya kasih contoh diri saya sendiri ya. Apa namanya? Bagaimana menjadi seorang yang kreatif atau pendobrak ya. Saya bisa aja misalnya menjadi seorang wartawan yang eh, wawancara orang di kalau kalian lihat di TV ya, ada narasumber anggota DPRD atau misalnya si Sultan dikeroyok wartawan 15-20 gitu ya. Ya bisa, tapi berita saya apa bedanya dengan teman-teman lain? Nggak ada kan bedanya kan itu misalnya. Kemudian misalnya, eh, apakah misalnya saya tidak bisa wawancara artis? Bisa. Saya juga awal-awal juga pernah lah wawancara artis ya. Rafa Uba apa segala macem, wangi, ngobrol sambil diajak makan, enak gitu. Cuman apa terus makna tulisan saya apa gitu kan nggak ada maknanya. Maksudnya apakah tulisan saya membawa kebaikan buat negeri ini kan belum tentu gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya wawancara penyelundup gula di perbatasan. Ini saya dengan para penyelundup gula di perbatasan Kalimantan, perbatasan Kalimantan dengan Sarawak gitu ya. Apa ancamannya? Ancaman jelas kematian. Kalau misalnya saya nggak bisa menempatkan diri dengan baik di antara penyelundup gula, pasti saya dibunuh. Cuma saya berhasil, saya membuat liputan dan ada dampaknya. Bahwa ada saudara-saudara kita misalnya di Bantul yang nanam tebu, dibawa ke Madukismo, ada yang nanam gula misalnya di Karanganyar, dibawa ke Colomadu, gitu misalnya ya. Tapi mereka semua akan terlibas dengan gula-gula murah dari Malaysia. Jadi saya menulis fenomena ini untuk membela petani gitu ya. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi saya berusaha untuk kreatif, dobrak, jadi keluar dari zona-zona nyaman untuk membuat liputan-liputan yang baik. Ya sama seperti teman-teman nanti kalau menjadi seorang entrepreneur ya harus bisa menciptakan produk yang memang nggak ada tuh tidak terpikirkan. Saya nggak tahu seperti apa, cuman ya teman-teman yang mungkin ahli di bidangnya, misalnya ahli teknologi, belajar pangan, mungkin agar-agarnya dibuat seperti apa, atau makanan dari rumput laut dibikin burger seperti itu, karena rumput laut itu katanya sehat, ya bisa menciptakan produk yang di luar dari kebiasaan. Ya harus di riset, dicoba, di testing enak apa enggak seperti itu. Jadi ini kreatif penobrak. Next ya. Next ini saya cerita dari teman saya namanya Hermas. Dia pengusaha bengkel gitu ya. Ini yang dia ngeluh nih. Ini yang saya bacain ya misalnya. Gen Z itu banyak yang pilih-pilih pekerjaan, maunya kerja ringan, santai, gaji besar.
Cuman apa namanya, kapasitasnya belum cukup, pengalaman belum punya, susah sedikit, gampang nyerah. Bahkan misalnya keluar dari kerja tuh pamit, nggak pamit, ngilang aja. Jadi nggak ada sopan santun. Nah jadi apa namanya, dia mengeluhkan ya, dia udah membuka lapangan pekerjaan gitu misalnya, terus kemudian orang masuk lulusan STM teknik masuk, diajarin 2 minggu, terus pergi gitu aja, bahkan nggak pamit, ngilang gitu, nggak ada sopan santunnya gitu. Nah apa namanya ya, dia dan dia tolak ya dengan apa namanya, dengan telak-telak dia menyebutkan dari apa namanya, dari Gen Z ya. Ya memang nggak semua anak gitu juga kata dia gitu ya. Cuman apa namanya, temennya juga bahkan merekrut 8 orang, dalam 2 minggu sisa tinggal 2 bulan hilang semua, hilang gitu aja gitu. Jadi sebenarnya ya, menurut dia, karena dia pengusaha bengkel dan apa, ada asosiasi bengkel, ternyata saya juga bertahu ada asosiasi pengusaha bengkel seluruh Indonesia. Itu di Indonesia tuh kekurangan mekanik gitu ya. Persoalannya adalah sulit mencari orang yang bekerja dengan benar gitu. Jadi itu soal daya tahan ya. Ini dia baru cerita bagaimana dia kesulitan mempertahankan pekerjaannya. Nah, teman-teman pikirin sendiri, kalau teman-teman jadi entrepreneur, jadi pengusaha, sekarang gantian, bagaimana teman-teman mempertahankan pekerja teman-teman, gitu ya. Jadi nggak gampang ya, karena tadi saya bilang ya, pertama ya, daya tahan untuk diri sendiri aja belum tentu bisa, apalagi teman-teman harus menginisiasi orang supaya tahan dengan diri mereka sendiri, gitu ya. Jadi kita kan baru nih, teman-teman juga baru menjadi entrepreneur, baru lulus kuliah menjadi entrepreneur, pekerjaannya misalnya katakanlah anak lulusan SMA, teman-teman lulus S1 dari UGM, teman-teman pekerjaannya lulusan SMA. Teman-teman harus mendisiplinkan diri sendiri, tapi juga harus apa namanya, kayak mempersuasi orang lain supaya bekerja di perusahaan Anda dengan baik. Nah, itu PR. PR. Cuman kalau bisa berhasil ya itu menentukan keberhasilan kalian kalian ya. Next ya, Mas ya. Nah, saya mencontohkan diri saya sendiri ya. Kan susah ya kalau mencontohkan orang lain ya. Saya mencontohkan diri saya sendiri etos kerja saya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sebelah kiri itu, ini absen saya di Kompas ya. Kadang-kadang saya lupa absen karena buru-buru, telat rapat gitu ya. Cuman atau misalnya karena tiba-tiba pulang ngobrol dengan teman, telat lupa absen. Cuman secara overall saya masuk kantor tuh jam 8, jam 7.51 atau jam 8.12. Pokoknya saya average sampai kantor tuh jam jam 8. Pulang jam berapa? Jam 9. Tiap hari seperti itu. Jadi apa namanya? Sabtu Minggu saya kerja 6/1, 6 hari kerja, 1 hari libur ya. Jadi dan saya ini pekerja ya, bukan entrepreneur, bukan pengusaha. Jadi kalau kalian itu mau jadi entrepreneur atau pengusaha, itu kalian harus tahu bahwa pasti jam kerjanya lebih lama daripada saya. Saya aja masuk jam 8, pulang jam 21 ya. Berarti average saya berangkat dari rumah tuh jam 7, nyampe rumah tuh jam 10 tiap hari. Jadi ibaratnya saya tuh nyaris nggak pernah melihat anak saya sampai rumah tuh anak saya udah tidur gitu. Itu saya lakukan selama 20 tahun saya di Kompas dan sampai sekarang gitu ya. Dan sekali lagi ya, itu saya sebagai pekerja. Pekerja yang saya mencapai di posisi saya, boleh dikatakan saya yang termuda di Kompas ya. Cuma saya pekerja. Kalau teman-teman jadi entrepreneur, harus ingat bahwa waktu kalian lebih lama, tercita lebih besar daripada saya. Next. Tadi yang keempat, saya cerita soal networking ya. Ini saya kasih contoh bagaimana saya networking dengan narasumber ya. Anda nanti bisa mengaplikasinya dengan mitra ya, dengan apa namanya, mitra bisnis, dengan lender, peminjam uang apa segala macam sebagai entrepreneur ya. Saya kasih contoh, sorry apa namanya, fotonya tidak pakai baju, cuman kan memang kan lagi berenang ya, berenang kan nggak pakai baju ya. Jadi saya mencontohkan bahwa relasi itu ada dua ya, formal dengan informal ya. Dengan formal relasi misalnya saya ketemu eh, apa namanya, dekan UGM atau rektor UGM, ketemu di ruang kerja, itu kan relasi yang formal ya. Salah apa enggak? Ya nggak salah. Cuman kadang-kadang nggak bisa intim ya, nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa kayak sahabat atau kayak kayak apa namanya, kayak teman gitu. Cuman yang paling benar itu menurut saya relasi itu informal.
Melalui apa? Melalui hobi, melalui olahraga. Jadi orang yang pakai baju biru di tengah itu adalah juru bicara Kementerian Perhubungan, eselon 1 gitu ya. Saya sebelah kanan. Jadi apa yang saya lakukan misalnya di akhir pekan gitu ya, saya berenang, belajar selam dengan Pak Bambang Ervan yang di tengah yang pakai baju biru. Jadi ini contoh relasi tidak harus dilakukan secara formal, cuma dapat juga secara informal. Next, Mas. Saya kasih contoh juga, misalnya ini saya di proyek Jembatan Suramadu. Saya kasih contoh juga bahwa relasi itu dilakukan dalam jangka panjang. Jadi kita harus bangun trust. Di bagian kanan misalnya, yang bapak yang di tengah itu yang pakai topi biru itu adalah Pak Dhani Sumadilaga. Saya kenal beliau dari sejak kepala kasih lah, kasih atau kabak gitu ya. Sampai akhirnya beliau menjadi dirjen, sekarang beliau menjadi ketua Satgas di IKN ya. Apa namanya? Apa artinya? Bahwa artinya adalah relasi memang harus dibangun secara jangka panjang ya. Misalnya teman-teman punya relasi apa ya? Misalnya seorang staf di dinas koperasi gitu misalnya, atau misalnya staf di dinas peternakan atau pertanian gitu ya. Ya, misalnya dia sekarang belum menjadi direktur ya, atau belum menjadi kepala dinas ya, masih staf ya. Nggak apa-apa, tetap harus ditemenin, dibina. Karena suatu suatu waktu dia nanti akan menggantikan bosnya, dia akan menjadi kepala dinas, mungkin nanti akan menjadi sekda, bahkan bahkan mungkin menjadi bupati. Jadi relasi-relasi jangka panjang ini yang akan berguna bagi kalian jika kalian nanti membuat bisnis atau menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi apa namanya eh, dari perjumpaan dengan katakanlah sekedar staff atau misalnya masih asisten segala macam itu tetap tetap penting. Jadi jangan pernah menganggap remeh seseorang karena seseorang itu nanti juga akan berkembang menjadi orang besar seiring dengan teman-teman juga. Teman-teman nanti misalnya dari entrepreneur buka kios, jadi pengusaha apa namanya UKM, lama-lama menjadi pengusaha besar. Jadi pathway-nya sama. Jadi semua itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Next. Ini saya kasih contoh, misalnya foto saya dengan di tengah itu Pak John Roberto. Pak John Roberto itu adalah dulu kepala Depo Balai Yasa Pengok ya. Pengok kan di Jogja ya, Mas Sakti ya. Pengok. Iya, Pak. Ya, pada akhirnya dia menjadi direktur teknik di PT KAI gitu ya. Dan saya kenal beliau itu, jadi saya belajar soal rel kereta api itu dari dia. Jadi ini kan saya moto ya. Jadi saya tuh nggak hadir misalnya cuma datang ke konversi pers PT kereta api yang apa namanya kereta api untung sekian, rugi sekian, buka rute baru, punya punya apa namanya punya kereta baru, ada buka Argo Bromo baru, Argo Dwi Pangga baru. Enggak, saya belajar dari bagaimana sih kereta itu dibentuk ya. Apakah misalnya kita bisa bikin roda kereta, apa namanya apakah misalnya proses apa namanya proses perawatan kereta. Nah sama, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya kelak itu mau apa namanya mau bisnis bikin apa namanya bikin keset dari sabut kelapa misalnya kalian harus ikut misalnya dari sejak pohon kelapanya ditanam, bagaimana proses panennya, kemudian bagaimana proses kelapanya dibawa dari tempat panen ke proses pengepul, dari pengepul misalnya dibawa lagi misalnya ke pabrik kecil, bagaimana pemasarannya itu harus diikutin gitu ya. Jangan-jangan ada proses yang bisa dipotong. Misalnya kelapanya jatuh dari pohon diambil, jangan lagi ke pengepul. Bisa nggak langsung dibawa misalnya ke pabrik? Itu kan misalnya let's say menghemat 5% gitu misalnya. Misalnya dari pabrik, misalnya pemasarannya nggak lagi dijual ke tengkulak, apalagi atau misalnya dijual ke pihak lain, cuman bisa nggak dipasarkan sendiri lewat sosmed? Ada lagi proses apa namanya penghematan 15% gitu. Jadi 20%-nya itu gede banget, margin segitu tuh gede banget. Jadi kalau teman-teman apa namanya ikuti prosesnya dari awal sampai akhir, yaitu mungkin margin laba yang teman-teman dapatkan ketika menjadi entrepreneur akan menjadi besar gitu ya. Sama misalnya ada teman-teman misalnya mau ekspor misalnya kelak tuh mau ekspor buah naga gitu ya. Ya datang ke Banyuwangi, ke kebun buah naga itu. Pelajari proses misalnya dari bibitnya dari mana.
Terus kemudian malam-malam kan kalau buah naga kan harus disinari ya. Listriknya dari mana? Kemudian panennya kemana? Pengepulnya kemana? Terus dari situ buah naga karena di Banyuwangi nggak ada pelabuhan besar, kan dibawa ke Surabaya. Terus kemudian kontainernya di mana? Nah, teman-teman harus petakan semua, kemudian harus cari tahu di mana bisa menghemat, ya kan? Bisa menghemat. Kemudian siapa, misalnya katakanlah preman yang bermain di sana, bisa nggak premannya dinego supaya biaya apa namanya pengamanan lebih rendah. Jadi proses itu diikuti dari awal sampai akhir sama seperti halnya saya meliput ya. Saya meliput tidak hanya meliput misalnya apa namanya di bagian akhir, saya meliput dari awal. Jadi ketika saya bicara dengan narasumber, kalau teman-teman bicara dengan mitra, teman-teman nggak akan bisa ditipu karena udah tahu proses dari awal sampai akhir. Next-nya mas. Next saya bicara soal value ya. Jadi teman-teman harus punya value dari diri sendiri sehingga bisa networking. Kalau nggak punya value, udah pasti nggak bisa networking. Ini saya kasih contoh foto di kiri, saya dengan yang paling kiri itu sekarang Ketua OJK ya, Mahendra Siregar. Di sebelahnya Pak Bambang Suantono, saya dengan Wamen PU waktu itu Hermanto Dardak. Kenapa wartawan cuma saya yang diajak? Ya karena saya punya value. Value-nya apa? Saya paham transportasi misalnya. Saya apa namanya bicara dengan Organda, di sini ada Boyka, apa namanya di Zoom ini apa soal transportasi seperti apa. Saya baca buku, saya banyak ngobrol dengan apa namanya direktur-direktur BUMN. Jadi saya paham misalnya transportasi seperti apa. Saya menjadi orang yang punya value. Jadi ketika saya diajak oleh bapak-bapak pejabat ini, mereka ngobrol sama saya seneng karena saya ngasih masukan. Tidak hanya nanya, saya menjadi teman curhat, saya menjadi penanya, bahkan saya menjadi tempat mereka bertanya gitu. Jadi kalau teman-teman mau networking itu berhasil, teman-teman harus punya value. Caranya apa ya? Caranya baca banyak banyak buku. Kalau misalnya apa namanya ada mentor, misalnya teman-teman mau bikin tadi ya bisnis makanan agar-agar ya tanya ke mentornya. Tanya ke mentornya itu fungsinya apa? Untuk misalnya ketika ngurus perizinan bicara ke dinas pertanian atau misalnya di dinas perdagangan atau ke dinas-dinas lain udah punya sesuatu yang bisa teman-teman bawa. Jadi teman-teman tuh nggak datang kosongan, nggak mudah ditipu. Jadi teman-teman punya value. Bahkan ya, kalau teman-teman lihat di foto yang kanan, kenapa saya harus kasih foto kanan? Karena begitu pentingnya saya bahkan tidak ditinggal ketika mereka naik helikopter. Jadi teman lihat ya, ini kan yang kanan itu saya yang moto ya. Di depan itu Pak Mahendra Siregar, sebelah kanannya Hermanto Dadak. Pilotnya cuma satu, di kiri. Bayangin, karena mereka nggak mau meninggalkan saya, co-pilotnya diturunin, yang suruh naik helikopter saya. Gila, teman-teman bisa bayangkan ketika pilotnya black out ya, ada ada 3 wakil menteri sama 1 orang Kompas yang jatuh dari helikopter. Cuman ketika kita sama-sama pergi ke Sumatera Utara. Jadi memang teman-teman harus punya value bahkan sehingga mereka pun pergi itu nggak akan meninggalkan kalian gitu ya. Ini saya kasih contoh ekstrim yang foto di sebelah kanan itu ya, betapa hanya ada satu pilot di pesawat saat itu. Next, ini saya kasih contoh apa namanya hasil dari networking ya. Kalau ada misalnya ada konferensi pers ya, teman-teman hanya ngelihat misalnya yang sebelah kiri, Menteri PU waktu itu Pak Joko Krimanto dengan Direktur Jasa Marga Pak Frans, Pak Sumayanto, Widayatin yang sebelah kiri, itu dulu Deputi BUMN, itu teman-teman akan nggak hanya ngeliat sebelah kiri, wartawan lain juga sebelah kiri. Saya enggak, saya di sebelah kanan. Saya makan makan dengan menteri dalam ruangan gitu ya. Apa maknanya buat saya? Maknanya buat saya selalu mendapatkan informasi yang A1 ya. Nah, sama ketika teman-teman ya. Kalau teman-teman punya networking yang bagus, teman-teman punya menjadi entrepreneur nanti kelak, bahkan sebelum peraturan dikeluarkan, teman-teman udah tahu, ini peraturan ini bakal dikeluarkan. Jadi itu pentingnya networking-nya. Ketika ada perubahan regulasi, sebelum regulasi dikeluarkan, teman-teman udah tahu bahwa regulasi itu akan dikeluarkan. Dari mana dapatnya? Dari networking tadi ya. Dari relasi jangka panjang. Dari ketemu banyak orang ketika mereka masih staff. Dari orang-orang yang tidak meninggalkan kalian, kalian punya value. Jadi itu yang apa namanya? Saya memberi contoh
saya dalam profesi saya untuk menginspirasi teman-teman nanti kelak menjadi entrepreneur. Next. Nah, saya juga diminta untuk apa namanya bagaimana relasi positif impact. Tadi saya mencontohkan betapa ketika kemarin Pak Budi Karya itu Menteri Perhubungan itu pamitan kepada semua orang melalui konferensi pers, bahkan saya menjadi moderator. Saya menunjukkan karena saya punya relasi yang jangka panjang dengan beliau ya. Saya apa namanya bisa bisa memberikan input, masukan, bahkan kadang-kadang pandangan-pandangan yang positif terhadap misalnya dunia transportasi pada beliau. Makanya apa namanya saya kemarin diminta menjadi moderator ketika beliau tutup masa jabatan. Nah, tapi ya tadi itu bahwa akumulasi pengetahuan tuh harus teman-teman dapatkan ya. Nanti kalau teman-teman misalnya katakanlah jadi entrepreneur yang berhasil pun, misalnya bisa menjadi masuk Kadin atau HIPMI, nanti teman-teman juga uh, dari pengalaman-pengalaman yang terkumpul selama bertahun-tahun pasti bisa memberikan masukan-masukan yang positif ke pemerintah seperti itu ya. Next, saya kasih contoh tips ya, bagaimana cara berelasi ya. Ini di kiri, ini ada foto yang tengah itu namanya Surya Chandra ya. Surya Chandra dulu pernah menjadi Wamen ATR ya, Wamen Wakil Kepala BPN. Nah, kenapa saya bisa dekat? Tadi ya, saya dulu sama-sama dengan Mas Surya ini sama-sama lulusan hukum UI. Kemudian Mas Surya pernah menjadi bos saya di LBH Jakarta. Jadi ketika beliau menjabat tuh beliau main di Kompas. Tapi kalau kalian lihat di kanan, itu misalnya itu kan ada tabel ya, apa namanya menteri-menteri berdasarkan background pendidikan ya. Misalnya di UGM ada Pak Pratik, ada Pak Prasetyo Hadi yang sekarang jadi Menseknek, ada misalnya Muhaimin lulusan UGM, ada misalnya Pak Erlangga, saya baru tahu nih Pak Erlangga UGM ya, ada Pak Erlangga misalnya gitu ya. Jadi networking sebenarnya bisa bisa dimulai dari background pendidikan yang sama gitu ya. Jadi kan bisa ya, misalnya saya misalnya kalau ketemu eh, Pak Yusril ya di kanan itu kan saya kan anak UI ya, saya bisa bilang, Bang, kita sama-sama UI Bang gitu. Jadi bukannya kita KKN, cuman itu mempermudah kita dalam networking gitu ya, background pendidikan. Dan dengan memahami background pendidikan ini, jadi kalian sebenarnya bisa mempermudah cara untuk networking. Kan kadang-kadang ketika kita partneran ya, mitra kan boleh jadi nggak semuanya dari UGM. Mungkin kita bikin PT nanti kelak atau bikin CV, ada teman kita misalnya ternyata lulusan ITB. Nah ITB misalnya ada Pak Budi Gunadi, ada Pak Dodi, ada Pak Sakti Wahyu gitu misalnya. Jadi Pak Trenggono. Jadi ada misalnya teman-teman yang dari kampus lain misalnya. Jadi ini bisa membantu teman-teman mempermulus dalam hal networking ya. Jadi ini tips dari saya ya, background pendidikan ya. Next, next Mas. Jadi next, tadi kenapa saya terlambat 1 menit? Itu tadi saya makan siang di luar dengan Triputra. Triputra itu konglomerasi eh, yang punya itu Arif Rahmat. Jadi dia anaknya Pak TP Rahmat ya, keluarganya Pak Patrick. Jadi ini ada buku yang bagus, yang nulis Kate Ferrazzi ya, judulnya Never Eat Alone ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi entrepreneur segala macem, itu kasarnya ya, jangan pernah makan sendiri gitu ya. Makan siang itu ya dengan orang gitu ya. Kalau makan siang sendiri misalnya ya memang lagi diet atau misalnya habis habis yoga, meditasi atau misalnya eh, kalian butuh waktu berefleksi, jadi nggak mau ketemu orang, mau makan siang sendiri, ya boleh makan siang sendiri. Cuman itu kan dilakukan dengan sadar ya. Cuman harusnya makan siang itu jangan sendiri. Itu yang diajarkan oleh Verasi ini. Jadi dia memberi contoh ya, ketika di sebelah kanan ya. Jadi ketika dia menjadi Chief Marketing Officer dari Starwood Hotel, dia tuh punya apa namanya kebiasaan untuk mengajak orang untuk makan siang atau makan malam. Jadi apa namanya kesempatan-kesempatan untuk makan itu diubahnya menjadi cara untuk mempererat relasi sama memper apa namanya mempertemukan atau mempertukarkan ide ya seperti itu ya. Jadi ya itu yang lakukan.
Tapi Verasi mengingatkan di bawah ya, kadang-kadang kita tuh lupa untuk follow up setelah bertemu seseorang. Ini contoh sederhana ya. Kadang-kadang kan misalnya saya ketemu orang ya, misalnya di mana gitu ya, tukeran kartu nama. Cuman nggak pernah saya sapa tuh. Nggak pernah saya sapa, nggak pernah saya WA lagi, nggak pernah apa. Nah, Firazi bilang jangan sampai kayak gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ketemu saya di UGM gitu ya. Oh Mas Aryo tukeran nomor gitu misalnya. Atau kan misalnya teman-teman mengikuti apa namanya materi saya, terus nggak menyapa saya di sini di setelah setelah apa namanya setelah meeting ini selesai. Ya nggak apa-apa, saya kan nggak rugi ya. Tapi teman-teman yang sebenarnya rugi gitu ya. Karena misalnya nggak nyapa saya, nggak ngontak saya, atau misalnya tidak ngetek sosmed saya, ya buat saya nggak ada soal juga. Cuman sebenarnya teman-teman kehilangan kesempatan. Misalnya teman-teman misalnya ikut kelasnya Bu Eka ya misalnya, atau misalnya nanti pembicara lain ya nggak follow sosmednya atau misalnya nggak ngontak, ya rugi teman-teman sendiri gitu ya. Nah ini yang si siapa Verasi ingatkan ke kita ya bahwa bahkan untuk sekedar makan aja dia mengingatkan kita tuh jangan pernah makan sendiri ya. Kayak saya tiap hari ya punya jadwal makan ya gitu ya. Karena apa namanya sebagai wartawan saya butuh informasi dari orang dan sebenarnya orang juga butuh informasi dari saya ya. Sama misalnya teman-teman apa namanya sebagai entrepreneur kelak ya. Ya cari aja makan dengan siapa aja gitu misalnya. Misalnya teman-teman misalnya kenal nih teman SMA saya, oh kayaknya teman SMA saya ini pinter banget sekarang ya gitu ya. Apa berkembang menjadi sangat maju gitu ya. Saya dengar misalnya teman saya misalnya kok sekarang udah punya warung sendiri ya. Mau nggak ya makan ya? Mau nggak ya ngopi ya? Memang terkadang ya bagi teman-teman, wah gila ya ketemu orang itu ya, ini siapa yang bayarin ya gitu ya. Tapi ya menurut saya sih nggak usah takut ya. Kalau di saya misalnya saya ketemu sama orang misalnya orang Kompas nih, saya ketemu misalnya sama Triputra ya. Saya kan tahu ya labanya berapa, Kompas labanya berapa ya udah pasti dia yang bayar ya. Dia juga pasti kan nyadar ya. Masa dibayarin Kompas ya nggak mau ya. Misalnya saya misalnya FHUI angkatan 98. Saya mau ketemu Pak Tony Menas. Pak Tony Menas angkatan 80. Ya nggak mungkin lah saya bayarin. Pasti Pak Tony, udah deh, gue aja bayarin yuk gitu. Jadi kadang-kadang kan ketakutan kita kan siapa yang bayar, duitnya cukup apa enggak. Cuman kalau misalnya ketemu senior, bilang aja Pak saya mau belajar dari Bapak atau misalnya Pak saya mau belajar dari Ibu, pasti mereka yang bayarin. Jadi jangan jangan khawatir gitu ya. Jadi apa namanya buku ini bisa kalian baca atau misalnya kalau kalian males beli di Gramedia sebenarnya ada, cuma kalau kalian males ya bisa aja browsing ya di internet ya apa sih sebenarnya intisari dari buku ini, dan ini buku ini sangat penting untuk bikin networking teman-teman ke depannya. Next Mas terakhir. Terakhir, apa namanya? Ini ada suatu gedung ya di luar negeri, itu ada tulisannya di situ ya. Hey, ChatGPT, finish this building. Terus kemudian di bawahnya ada pernyataan yang kontra. Gak bisa. Your skills are irreplaceable. Tidak bisa tergantikan. Persoalannya kan sampai kapan gitu ya, misalnya. Soalnya sampai kapan? Sampai kapan misalnya teknologi bisa bikin gedung sendiri tanpa campur tangan manusia? Kita nggak tahu. Tapi saya yakin cepat apa lambat misalnya kondisi itu datang gitu ya. Saya dulu sering bercanda sama teman saya, misalnya ini negara chaos nih. Terus saya kan senang nyetir ya, saya SMP aja saya udah nyetir mobil ya. Saya selalu bercanda dulu, kalau Indonesia chaos saya mau ke Kanada deh, mau jadi supir truk aja gitu kan. Saya dengar gajinya gede-gede gitu ya. Cuman begitu ada Cybertruck kayak Elon Musk, begitu ada driverless car gitu ya. Saya ngapain kerja di Kanada? Udah pasti mereka driverless truck ya. Nggak butuh lagi orang yang bisa nyetir gitu ya. Jadi bercandaan saya aja bahkan sekarang udah nggak bisa bercanda lagi tuh karena kondisinya seperti itu dan teknologi begitu cepat ya. Jadi emang kita harus adaptasi sih. Tidak hanya pekerja ya, pekerja kayak saya, tapi juga sebagai entrepreneur ya harus berpikir terus. Dan saya bilang dari awal, kalau kalian tuh menjadi entrepreneur tuh buat santai-santai doang, buat misalnya tadi ya, buat libur lebih banyak. Saya males kerja dari Senin sampai Jumat. Saya mau kerja Senin sampai Kamis aja. Dengan begitu saya menjadi entrepreneur. Itu udah jelas salah. Misalnya saya males lah kerja 9 to 5. Saya mau jadi entrepreneur aja. Jadi misalnya supaya kerja dari jam 9 to 2 gitu, misalnya dari jam 9 sampai jam 2. Salah. Pasti nggak akan tercapai karena kerja sebagai entrepreneur itu lebih susah, tapi kalian juga akan menjadi orang yang mulia karena membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi
Ya, jadi ya selamat lah teman-teman yang sekarang udah gabung di kelas ini, ya mungkin beberapa dari kalian akan menjadi pengusaha yang hebat, bukan lapangan kerja, membantu negara. Cuman tadi itu ya, syarat-syaratnya harus dipenuhin. Kemudian ada 4 hal yang tadi saya apa namanya sampaikan, teman-teman harus kreatif, punya daya tahan, mampu bikin networking, dan punya mentor sama adaptif. Gitu Mas, makasih. Baik, terima kasih Pak Aryo, sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan. Mungkin teman-teman bisa memberikan react untuk mengapresiasi materi yang telah disampaikan oleh Pak Aryo. Tentunya saat ini kita bisa mulai untuk melaksanakan sesi Q&A. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Haryo mengenai materi ataupun hal-hal lainnya. Kami persilakan. Bisa melalui chat ataupun langsung open mic dan open cam. Mas Yusakti, saya boleh sharing beberapa hal sebelum masuk ke Q&A Oh ya, silakan sambil Ibu. teman-teman para peserta UGMpreneurs Batch 3 2024 ini mempersiapkan questionnaire. Jangan sampai tidak digunakan ya kesempatan ini ya. Cari Mas Haryo Damardono ini, kalau nggak melalui UGMpreneurs, itu ngantrinya bisa 6 bulan loh. Ini karena UGMpreneurs aja. Mas Haryo Damardono ini bisa langsung hadir di sini secara komprehensif dengan informasi yang sangat menurut saya ya up to date ya, up to date. Oke? Saya Nyari selalu mereka, nyari mengatakan mereka juga susah. Jadi ketemunya juga cuma di webinar ini aja. Udah lama banget kita nggak ketemu. Halo, halo, kemarin ada sini. orang yang komplain sama saya, yo. Mau ketemu saya 3 tahun nggak ketemu-ketemu. Thank you, thank 3 tahun you. nunggu masih nggak punya waktu jadwal ketemu dengan namanya Eka Sarilana Surbakti. Kalau yang bisa buka kamera ya, saya pengen lihat mukanya yang ada siapa, karena waktu pertemuan pertama saya bertemu dengan hampir semua mahasiswa. Jadi mungkin saya boleh lihat nih siapa yang hadir di sini untuk bisa lebih memiliki pemahaman tentang UGMpreneurs Batch 3. Oke, yang mukanya kelihatan paling keren saya kasih hadiah nih. Datang ke Jakarta. Oke, pertama-tama Mas Haryo, saya mengucapkan banyak terima kasih ya, Bapak Pemret, Kompas yang luar biasa. Salah satu media yang saya respect ya, saya hormati itu sampai hari ini adalah Kompas. Kenapa? I think mereka itu memiliki komitmen untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Kenapa saya minta Mas Haryo berbicara mengenai grit ya? Grit itu adalah suatu stamina bagi kita yang tidak pernah menyerah apapun keadaannya. Karena berdasarkan survei di Amerika, di Harvard, orang yang sukses itu bukan orang yang paling pintar. Orang yang sukses itu adalah orang yang seperti katanya Winston Churchill ya, never ever 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 give up. Orang yang tidak pernah menyerah. Begitu. Winston Churchill tidak bilang orang yang paling pintar. Tentunya kita juga harus cerdas ya, menyikapi apapun yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, saya percaya bahwa Mas Aryo ini karena orang media, datanya tuh selalu up to date. Jadi kalau ngobrol sama Mas Aryo Damardono ini, itu udah pasti data terkini. Saya lagi mau ngejar Mas Aryo nih. Cuman saya baru pulang ke Indonesia. Saya mau nanya, dengan kepemimpinan yang baru, presiden yang baru, apa yang terjadi dengan negara ini? Apalagi Om Trump menjadi presiden. Nah, ini saya lagi cari waktu nih. Mau ketemu dengan Mas Hayo Damardono. Nah, kalian pun bisa menanyakan hal-hal yang penting yang Mbak Andini nih. Oh, Mbak Andini kayak dapat hadiah nih. Langsung saya bilang kelihatan ininya. Nanti catat, ingetin aku ya Mas Cucu Sakti ya. Dapat extra special gift nih, Mbak Andini, Ya, Ibu. from me. Uh, ya bahwa apa yang terjadi itu sangat terkait dengan kita. Jangan kalian bilang, wah saya masih mahasiswa, siapa presidennya, siapa gini-gini, nggak ada urusan sama saya. No, itu juga berhubungan dengan kita. Yang ketiga, tadi Mas Haryo ngomong network. Mas Haryo ini temannya banyak banget. Dan hebatnya, semua teman-temannya, terutama yang hebat-hebat para wanita, itu semuanya cakep.
Jadi udah hebat, luar biasa. Dan Mas Haryo ini dapetnya juga cakep gitu. Ini orang pinter banget gitu. Untuk minta Mas Haryo datang ke sini itu artinya juga ya kita harus bersyukur, bersukacita ya, karena beliau bisa hadir. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Dan saya kenal Mas Haryo ini sudah cukup lama. I think more than 15 years ya. Udah kenal gitu. Udah kenal cukup lama. Dan saya tahu Mas Haryo ini adalah individu yang sangat kreatif, juga tahan banting, dan juga out of the box. Maksudnya kalian bisa belajar gitu, nggak biasa-biasa. Coba bayangin, seorang mahasiswa, seorang yang tamatan hukum bisa akhirnya jadi wakil Pemret Kompas. Menurut saya itu nggak simple, nggak gampang. Kecuali kita ini memiliki sesuatu yang memang memiliki mindset yang tidak biasa-biasa saja. Mas Haryo ini walaupun dia bukan pengusaha, tapi mindsetnya tuh mindset entrepreneurs. Dia berpikir bagaimana menciptakan added value. Itu entrepreneurship. Bagaimana juga tidak biasa-biasa saja dengan apa resources yang dimiliki. Itu entrepreneurship mindset gitu. Dan kita belajar soal itu dari sesi kita yang pertama. Jadi ya saya nggak bisa baca hati kalian masing-masing. Ini ada Mbak Herliana ya, ada Kausalia, ada Melinda, Rabila, Anton, Citra, Widya, Najima, Putri, ya, Sela, Elana, Alfiana, Joaquin, Maratus. Ya, saya selalu percaya bahwa kesempatan itu kalau ada diambil, digunakan. Karena kesempatan yang sama tidak akan datang dua kali. Mungkin ada kesempatan lain, mungkin juga tidak. Dan menurut saya ini pembelajaran dari orang-orang yang menurut saya memiliki kompetensi, ya jangan disia-siakan. Mumpung muda ya belajarnya banyak ya Yo ya. Belajarnya banyak ya, Pak Haryo ya. Nanti kalau sudah senior belajarnya susah Mbak Andini. Karena proses ya, ini Mr. Haryo Damardono, looking forward to see you soon, hopefully. Nanti biar kita ngobrol lagi bagaimana kita ini mendorong anak-anak muda ini benar-benar orang Indonesia ini menjadi orang Indonesia yang hits dan efektif dan menjadi tidak hanya menjadi tuan rumah ya di kampungnya, tapi menjadi jawara. Jangan kalah sama orang India gitu, yang bisa jadi bosnya Google, hampir menjadi presiden Amerika. Kamala Harris kan ibunya orang India kan. Masa kita orang Indonesia tidak bisa seperti itu. Itu saja. Saya sambil nunggu ini Q&A-nya seperti apa. Q&A-nya seperti apa dari teman-teman UGMpreneurs. Yang jangan lupa loh yo, UGMpreneurs mau UI ini sama top 3 school in Indonesia loh. Artinya ini menjadi barometer. Saya juga pengen belajar gitu. Kayak apa nih anak-anak Indonesia yang berada di universitas, yang institusi yang terbaik di Indonesia. Monggo, monggo. Thank you so much, Mas Haryo Damardono. Appreciate Oke, thank it. you, thank you. Ada satu pertanyaan tuh saya tadi lihat ya dari Mbak Widya ya. Mau saya Mungkin, langsung jawab ya, Mbak oh Yesi? silakan Pak. Ya, Iya, ya. Jadi kan pertanyaannya adalah, ini malah soal media nih, ya kan? Jadi ada menghadapi masalah dalam monetisasi konten digital, apa yang menjadi kunci dalam menciptakan model bisnis yang mengejutkan ya. Nah, jadi memang kita memang sama ya. Jadi media juga mencari bisnis model yang baru, ya kan? Seperti halnya misalnya apa namanya bisnis-bisnis model lain ya, perusahaan-perusahaan lain ya seperti itu ya. Misalnya kayak misalnya tadinya kita kan cenderung nonton TV misalnya kita nonton film misalnya di bioskop ya. Sekarang kan kita bisa nonton di Netflix ya, gitu ya. Nah itu kan sistemnya tuh berbayar ya. Jadi kita langganan Netflix tiap bulan dipakai nggak dipakai nonton di Netflix. Sama. Jadi kalau media gitu kita sekarang juga menghadapi misalnya kayak ketika ada orang disubsidi, nah kita kan berusaha untuk menggeser revenue itu dari iklan menjadi pelanggan ya. Jadi namanya dari iklan menjadi subscribe ya. Nah, ya itu terus dilakukan ya. Memang apa namanya harus butuh edukasi ya. Nah, sekarang ini sedang jalan, angkanya terus tumbuh kalau untuk media untuk yang subscribe. Cuman apa namanya nanti edukasinya perlu lebih masif ya. Tidak hanya mungkin tidak kan sekarang yang subscribe itu Kompas dan Tempo ya. Republika juga ada ya. Cuman kita juga berharap media lain juga ikut apa namanya ikut bersama kita untuk menggeser ke subscribe ini ya. Nah, kalau di negara lain misalnya ya Eropa dan Amerika tuh udah matang ya. Jadi New York Times itu subscribe-nya 10 juta ya, 10 juta
warganya tuh subscribe New York Times ya. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita capai ya. Ingin minimal misalnya katakanlah 5% penduduk gitu ya bisa subscribe, itu nanti akan membuat industrinya makin sehat seperti itu. Thank you, thank you. Terima kasih Pak Haryo atas jawabannya. Hmm. Mungkin Wida ingin eksplor jawabannya lagi atau sudah cukup menjawab? Oke, sudah cukup sepertinya. Silakan teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan di sesi Q&A ini langsung open mic saja dan open cam tentunya, atau apabila tidak mungkin untuk open mic bisa dituliskan di kolom chat. Mungkin Andini yang sudah open cam ingin mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Mungkin agak Oke. kencang dikit. Oke, izin bertanya Pak. Jadi gimana sih cara ngeraih dan jaga loyalitas dari pembaca muda di tengah banyaknya sekarang Pak, kan platform media sosial itu banyak banget ya. Dan kenyataannya sekarang itu orang-orang tuh lebih suka untuk menikmati konten yang video pendek dibandingkan mungkin hal lain yang lebih kaya informasi gitu. Terima kasih. Oke, jadi saya jawab dari secara ini ya, garis besar ya. Jadi maksudnya supaya ini nggak hanya soal media, tapi juga misalnya berguna sebagai entrepreneur ya. Jadi kalau menurut saya kita harus membagi segmen ya. Jadi misalnya ketika misalnya teman-teman misalnya ingin memasarkan produk ya, misalnya tadi ya agar apa namanya makanan dari rumput laut gitu misalnya ya. Jadi kalau ingin mencari konsumen misalnya, kemudian ingin memasarkan sesuatu ya gunakan sosmed, ya kan? Jadi kalian harus bikin konten misalnya konten makanan kalian, bikin misalnya konten video cara mengkonsumsinya, kemudian bagaimana itu diproduksi lewat sosmed. Cuman ada hal misalnya kalian ingin ketika kalian membuat perusahaan tuh ingin mencari investor. Nah, kalau mencari investor, nah konten yang dihasilkan itu sebaiknya diliput oleh media gitu misalnya. Hopefully media cetak gitu ya, kayak koran atau kayak majalah. Kenapa? Karena investor yang atau orang yang punya duit itu masih konsumsi koran apa segala macam. Dan dia percaya, misalnya kayak Kompas ya. Misalnya kita nulis misalnya profil usaha. Profil usaha yang di Kompas itu ada parameternya tuh. Misalnya dia udah berdiri 3 tahun, gitu misalnya. Terus misalnya kita kadang-kadang kita teliti misalnya siapa di balik ini ya. Maksudnya siapa foundernya gitu misalnya. Siapa misalnya penyokongnya. Atau misalnya kadang-kadang kita menulis profil usaha itu yang udah menang misalnya satu award-nya Astra gitu misalnya. Kan di situ juga udah ada kurasi tuh di satu award Astra tuh. Jadi UKM yang menang ini nih diteliti misalnya oleh eh, perusahaan mana sebagai juri ya, perusahaan mana oleh Astra apa segala macam. Jadi ketika misalnya oh ini satu satu UKM ini udah diliput oleh Kompas, dia mendapatkan penghargaan satu award Astra. Nah, ya udahlah, saya chip in lah di situ gitu. Jadi penggunaan media itu sebenarnya nggak harus dibenturkan, Mbak. Jadi misalnya bagaimana misalnya tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana memilah orang menggunakan yang mana, terus bagaimana mempersuasi orang supaya membaca media mainstream gitu ya. Kalau buat saya nggak usah dipertentangkan. Cuman kita lagi mau menyasar pembaca yang mana nih gitu. Jadi ada banyak. Jadi kalau misalnya memang kan tadi ya diliput oleh media kan bukannya hal gampang. Misalnya Mbak baru bikin usaha 1 tahun, ya kita nggak berani ngeliput Mbak. Kenapa nggak berani ngeliput? Jangan-jangan tahun depan tutup, ya kan? Misalnya kita ngelihat misalnya nih pejabat nih banyak mainnya nih, kita nggak berani bikin profil mereka. Kenapa? Jangan-jangan bulan depan ditangkap sama KPK gitu ya. Jadi kita juga nge-screening dengan ketat supaya reputasi kita juga nggak jatuh. Sama kan, misalnya saya nulis usaha Mbak nih, misalnya bikin jenang gitu ya, tahun depan tutup. Nanti ada orang baca, beli, atau chip in, tahun depan tutup. Ini saya rugi gara-gara Kompas nih gitu. Jadi apa namanya
Itu jadi kita harus pilih-pilih inilah, pilih-pilih apa namanya, segmen pembaca sama mana yang mau disasar gitu. Thank you. Baik, terima kasih Pak Aryo atas jawabannya. Eh, Kami silakan teman-teman lain bisa mengajukan pertanyaan. Kita masih memiliki waktu yang cukup banyak sore ini. Mungkin sembari menunggu rekan-rekan eh, untuk mengajukan pertanyaan, saya juga ada sedikit hal yang menggelitik Pak Haryo. Iya, Kemungkinan silakan. ya di bagi teman-teman ini kan eh, usaha yang mereka rintis masih di tahap yang kecil begitu Baru ya ya. atau mikro begitu. Mm-mm. Eh, Apakah menurut Pak Haryo usaha yang kecil dan mikro seperti ini bisa ditopang atau diekspan dengan adanya exposure dengan dari media-media mau baik dari media sosial maupun media-media yang sudah mainstream begitu. Ya, jadi yang pertama mulai dari media sosial dulu, Mas. Cuman nggak gampang juga loh sebenarnya media sosial itu. Kenapa? Karena ada begitu banyak media sosial loh yang muncul akun baru tuh tiap hari gitu. Tiap hari tuh banyak gitu. Jadi itu nggak gampang ya. Jadi butuh strategi sendiri. Bahkan kadang-kadang juga kan teman-teman tuh punya punya niat baik ya. Misalnya Mbak Puput ya. Tadi yang karena namanya di awal aja ya. Jadi saya sebut ya. Saya susah ngeliat namanya nih. Jadi misalnya Mbak Puput ya punya apa namanya? Punya usaha mau memasarkan. Itu kan Mbak Puput punya tujuan baik ya. Bikin bikin apa namanya? Produksi mempekerjakan 2 orang, memproduksi jenang, memasarkan. Tapi kan ada juga yang penipu, Mas, gitu ya, di media sosial itu. Bahkan kadang-kadang, jangan-jangan banyak penipunya daripada yang benernya. Pura-pura bikin usaha, memasarkan, ditransfer, duitnya masuk, nggak ngirim barang gitu ya. Jadi yang dihadapi di teman-teman hadapi di media sosial itu bukan cuma orang bener, tapi juga orang jahat gitu ya. Nah, kalau yang itu udah misalnya, kemudian udah berdiri 1 tahun segala macam, kalau saran saya ya, saran saya hubungin media media lokal gitu ya. Jadi kan di saya nggak tahu ya ada Tribun Jogja, ada misalnya Harian Jogja apa segala macam. Nah kalau itu udah bisa dideketin, dia coba untuk tolong boleh nggak Mas misalnya ngeliput usaha saya gitu. Nah itu biasanya naik kelas tuh ditutup tuh, udah apa namanya udah diliput sama itu. Nah kemudian tadi ya ikut kayak misalnya award gitu kan ada tadi saya cerita satu World Astra atau apa gitu. Nah kan kadang-kadang BUMN juga punya pendampingan juga kan, misalnya BNI Entrepreneur atau apa, saya lupa tahu namanya, Mandiri juga punya, bahkan menurut saya hampir semua bank BUMN punya lah gitu ya. Nah itu biasanya kadang-kadang Kompas kan kolaborasi untuk bersama-sama mengangkat profil usaha mereka gitu ya. Kan bukannya berarti kita nggak bisa sendiri, cuma kalau kita bisa sendiri, itu kita kan butuh investigasi di lapangan juga kan. Karena kita juga nggak mau ketipu juga kan, bikin profil usaha, ada investor masuk, terus usahanya kabur atau tutup gitu. Nah itu apa namanya, banyak lah kejadian kayak gitulah. Bahkan kayak orang yang misalnya kerja di, ada istri saya omnya punya bank ya, di BPD ya di Jawa, di Bandung itu ya, ketika dia ngasih pinjaman ke orang ya, ke usaha itu bayangin ya, itu usaha ya kayak, apa namanya, kayak, sebentar ya, kayak bikin usaha hiasan kipas gitu loh. Kan kipas, kok kipas, kayak payung itu kan ada yang dihias-hias gitu loh, digambar-gambar gitu. Jadi dari kantornya ngirim orang kan untuk melihat apakah usaha itu ada. Oke, usaha itu ada. Kemudian mau dikembangin modalnya gitu ya. Nah, dalam waktu 3 bulan kan bayar nih dia kreditnya. Terus mulai nggak bayar kredit nih, datengin lagi kan, itu udah tutup mas usahanya. Usahanya tuh udah tutup. Jadi ketika tanya ke yang punya rumah, oh yang kemarin tuh penyewa doang gitu, bukan yang punya rumah. Oh gitu. Kok bilangnya yang punya rumah gitu. Jadi maksudnya itu bang sama wartawan juga gitu juga. Jadi kalau kita kita meliput misalnya sebuah
usaha gitu, usaha rakyat gitu, kita juga kadang nanya ke tetangganya, ini udah lama belum sih usaha pembuatan jenang ini gitu ya. Misalnya katakanlah usaha pembuatan sendal dari ban mobil bekas, kan ada tuh di Indramayu, di Cirebon tuh bikin kursi sofa dari ban bekas gitu. Kita nanya juga tetangga, ini udah lama belum? Oh, udah 20 tahun mas. Oh, 20 tahun lumayan lah gitu. Kalau nggak misalnya kita tanya misalnya ke ah, misalnya ke ya tadi lah ke kalau bang kan kadang-kadang susah kasih informasi ya. Misalnya bisa pengrajin rotan ya. Pengrajin rotan kan di Cirebon ya. Kita kan nanya ya ke asosiasinya atau ke koperasinya, ini bener nggak sih usaha yang dimiliki oleh Pak X ini ya gitu ya. Apakah dia suka eh, apa namanya ngutang tapi nggak mau bayar atau apa gitu. Jadi kita nanya juga ke koperasinya gitu. Jangan sampai begitu ditulis orang komplain itu penipu mas gitu. Wah itu reputasi di Kompas. Jadi apa namanya media juga hati-hati. Jadi ya menurut saya bertahap aja dari media sosial dulu. Kalau udah dikuasai usahanya membesar ke media lokal, kalau udah membesar baru ke media nasional gitu kan juga tahap kan. Perusahaan juga apa namanya omsetnya atau skala bisnisnya juga nggak langsung gede dari awal sampai akhir gitu. Jadi ada tahapannya gitu mas. Thank Baik, you. terima kasih Pak Haryo atas jawabannya. Kemudian ini ada satu pertanyaan baru dari Joe. Izin bertanya Pak, tentunya dalam melakukan sebuah aksi pemasaran dalam menjangkau audiens di dunia media digital, pastinya diperlukan sebuah headlines yang menarik dan catchy untuk interest dari pembaca. Bagaimana Kompas dapat memberikan sebuah informasi yang mungkin secara konten tidak terlalu menarik dan dapat menarik minat orang, tapi dapat membuat headlines yang catchy dan bisa sampai memperoleh traffic yang besar dari berita tersebut. Oke, thank you ya. Jadi pertama sih, yang pertama ini kita bicara sebenarnya hampir sama sih. Maksudnya ketika kita berusaha memasarkan sesuatu itu ada toolsnya gitu ya. Jadi kalau di media itu berita itu ada tools. Kita pakai namanya Chartbeat ya. Teman-teman bisa browsing lah di apa namanya di, di internet ya. Saya kasih ya. Sebentar. Ada di ini ya, ada di apa namanya? Ada di chat ya. Chartbeat ya. Coba saya cek ya. Saya cek dulu bentar di Carbit ya. Memang apa namanya nggak bisa diakses sih karena kan itu kan berbayar ya. Cuman teman-teman bisa bisa baca-baca lah ada di Wikipedia atau apa. Nah, Carbit itu adalah tools yang melihat traffic ya. Jadi kalau yang gratisan namanya Google Analytics ya kan. Cuma kalau yang berbayar namanya Carbit. Jadi tiap pagi tuh dia memperlihatkan tren tuh apa sih yang lagi dibaca oleh orang Indonesia ya gitu ya. Nah, setiap berita juga ada Carbitnya. Misalnya katakanlah ketika kita mengeluarkan hasil survei Jakarta atau Jawa Tengah beberapa hari lalu, itu kita lihat tuh, dia naik nggak sih gitu ya. Kalau nggak naik, ya harus didorong kan, harus harus dibus kan. Dibus bisa berbagai hal ya. Misalnya kita bayar AdSense ke Meta gitu ya, di Facebook atau di mana, atau misalnya di Twitter, dibus lagi gitu. Jadi itu tuh diamati tiap tiap apa namanya, tiap tiap detik istilahnya gitu ya. Sama kayak misalnya eh, saya dengar gitu misalnya kayak di Bogasari gitu ya, untuk pemasaran tepung itu dia punya dashboard tuh, ada chart-chartnya. Jadi misalnya dia tahu tuh, misalnya di bulan Juli itu kenapa penjualan tepung terigu di Jawa Barat tuh turun gitu. Gitu. Nah dia juga punya bisnis intelijen yang melihat bahwa kenapa pemasaran tepung terigu dari pesaing di apa namanya Jawa Barat di bulan ini tuh naik gitu. Nah jadi itu semua tuh main data ya. Bahkan ada kalau nggak salah ya ada apa namanya semacam agennya gitu ya sampai kalau yang punya penjualan terbesar di bulan Juni di Jawa Barat misalnya naik naik haji ada yang gitu tuh gitu jadi dari kan cara kan nggak bisa bohong ya data tuh nggak bisa bohong ya jadi untuk pemasaran itu bahkan ada gimmick-gimmicknya gitu juga sama di media juga sama jadi ada orang khusus yang memang menangani itu ya di kita namanya growth ya orang-orang growth ya subscription growth apa segala macam. Jadi yang dia yang bertanggung jawab misalnya
mengirim newsletter, kemudian apa namanya, karena sekarang orang Indonesia tuh lemahnya tuh sayangnya tuh nggak senang baca email. Jadi harus dibikin misalnya WA group gitu ya. Bahkan WA group itu banyak banget WA group. Jadi WA group itu ya punya punya penggolongan berdasarkan minat ya. Ada WA group politik, ada WA group investigasi. Jadi misalnya WA group itu isinya 800 orang tuh. Jadi misalnya tadi ya WA group politik ya, di blast tuh misalnya siapa pemenang pemenang survei elektabilitas Jawa Tengah ya, antara misalnya Pak Andika atau Pak Lutfi gitu ya, kan di blast gitu ya, di blast pagi-pagi gitu. Eh, jadi ada tadi ya, kita itu mendeliver konten itu berdasarkan tren, kesukaan orang baca di hari itu, di saat itu. Kemudian ada juga agenda-agenda yang memang kita ingin sampaikan ke publik. Agenda apa yang ingin sampaikan ke publik? Ya, tadi ya, misalnya hasil survei, misalnya apa namanya, Jakarta apakah Ridwan Kamil atau Pramono gitu-gitu. Jadi itu di deliver berdasarkan itu, dan itu semua diatur oleh growth department di bawah GM marketing gitu. Gitu Mas. Jadi menjawab pertanyaan teman tadi ya, apa namanya? Saya menjawabnya secara umum di apa namanya, tidak hanya di industri media tapi juga di industri lain. Thank you. Terima kasih Pak Aryo untuk jawabannya. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk bisa mengajukan pertanyaan di sesi Q&A sore hari ini. Mungkin bisa open mic secara langsung dan juga open cam tentunya. Atau juga bisa mengetikkan pertanyaan di chat box. Itu tadi saya kasih contoh tambahan ya, menunggu pertanyaannya. Jadi Ya, bahkan siap. kalau untuk marketing itu ya, bahkan sampai sampai per kelurahan itu pertarungannya. Jadi misalnya di kelurahan ini kenapa lebih banyak yang makan Indomie daripada Supermie? Gitu ada Mas. Jadi di dashboard tuh sampai ada seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya, industri makanan minuman itu persaingannya gila-gilaan tuh gitu. Jadi apa namanya, tidak hanya pertempuran tuh tidak hanya di dunia maya gitu ya, tapi pertempuran tuh di lapangan tuh. Sampai ada seketat itu gitu ya. Gitu. Bahkan teman-teman saya undang untuk bisa berpartisipasi aktif dalam sesi Q&A ini untuk mengajukan pertanyaan baik melalui chat ataupun bisa langsung disampaikan dengan open kind dan open mic. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya juga ingin mengajukan pertanyaan tambahan Pak Aryo. Iya, Eh, silakan. untuk media Kompas ataupun juga media konvensional yang lain kan mungkin punya rubrik-rubrik yang sudah ada dari zaman dahulu ya, maksudnya selalu konsisten diterbitkan setiap waktu begitu. Nah itu kan untuk kontennya sendiri mungkin bisa sama ataupun bisa berbeda-beda. Nah apabila dikaitkan dengan entrepreneurship ataupun usaha yang dikembangkan oleh teman-teman kan juga ada kemungkinan usaha yang dijalankan itu sama setiap waktunya begitu Pak. Nah mungkin bagaimana cara bisa menjaga konsistensi agar konten ataupun bisnis itu sendiri bisa tetap eksis begitu Pak di tengah persaingan dengan kompetitor yang lain. Ini berarti ini ya, apa ini bicara soal apa yang dilakukan orang lain ya? Ya, Iya. Ya, tadi kan memang ada bisnis-bisnis yang apa namanya, yang nyaris nggak berubah ya. Misalnya nanam padi dari dulu gitu-gitu aja kan. Iya kan, misalnya misalnya membuat kombucha gitu kan, misalnya dari dulu ya gitu-gitu aja ya. Cuman biasanya sih ada kebaruan dari sisi tadi ya, bagaimana produksi dan pemasaran gitu ya. Kan pasti ada hal yang berbeda ya. Jadi harusnya kalau kita produksi kopior itu dari dulu gitu-gitu aja ya, harusnya sekarang nggak boleh gitu ya. Jadi itu biasanya kebaruan itu yang kita kita tulis ya. Yang jadi kita juga pasti ada kritik juga untuk apa?
untuk berita-berita yang ditulis teman-teman ya. Misalnya nanam mangrove gitu ya. Saya nanam mangrove di Demak ya. Dari dulu ya gitu-gitu aja nanam mangrove gitu ya. Nanam mangrove kemudian dari mangrove terus sekarang tapi bisa dibikin sirup gitu ya. Nah, itu mungkin kebaruannya di situ gitu ya. Nah, jadi di kita juga ada otokritik juga ya. Tapi kadang-kadang kan memang eh, apa namanya? Kalau eh, Pak Yakob itu ya pendiri Kompas tuh selalu bilang bahwa sebenarnya tidak ada yang baru di atas muka bumi ini gitu ya. Jadi bahwa histori ya repeat juga kan. Nah, sama. Jadi kadang-kadang oh misalnya yang kita anggap itu biasa aja, bagi orang yang baca itu sesuatu yang baru. Ya kan? Karena dia baru 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 pertama kali baca gitu ya. Misalnya misalnya Mas Yusak misalnya eh, orang tuanya udah pernah baca misalnya bagaimana sih bikin bikin bisnis konveksi gitu ya. Tapi ternyata bagi Mas yang baru kuliah atau baru lulus kuliah itu sesuatu yang baru, pengetahuan sesuatu yang baru saya dapatkan gitu. Jadi sebenarnya ya ulang ya nggak apa-apa juga sebenarnya karena toh selalu ada generasi baru yang apa namanya ingin belajar hal yang baru juga. Cuman kalau misalnya wartawannya jeli, misalnya dia bisa menambahkan tadi ya eh, apa namanya tikungan-tikungan atau misalnya akselerasi yang membuat sebuah bisnis itu bisa melejit ya. Yes. Baik, terima kasih Pak Haryo. Hmm. Ya, kami persilakan teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan kembali di sesi Q&A ini. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Hmm, sepertinya sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan Pak Haryo. Iya. Mungkin teman-teman juga eh, sudah menangkap insight-insight yang sudah diberikan Pak Haryo. Mungkin kami persilakan Pak Haryo untuk bisa memberikan wrap up dari sesi lecture hari ini. Ya, teman-teman ya. Jadi kan memang ini kan sebenarnya untuk UGM trainers ya. Terus kemudian yang saya sampaikan ini kan sebenarnya saya menyampaikan data-data terbaru tadi. Terus kemudian media itu kan menangkap keresahan di masyarakat ya. Jadi keresahan yang sekarang ini ya lebih karena itu ya, lebih karena jumlah lapangan pekerjaan tuh terus turun gitu ya. Jadi kalau ya kayak Mas Susaknya misalnya ASN gitu ya, ya udah pasti santai-santai aja ya. Cuman kalau buat yang non ASN tuh sebenarnya hidup tuh tidak menjadi lebih gampang ya. Jadi itu fakta yang harus teman-teman hadapi ya. Bahwa ya oke lah saya dari SMA yang terbaik gitu misalnya. SMA 1 Jogja misalnya. Terus kemudian masuk ke UGM, ke sekolah terbaik gitu ya. Di Jogja cuman belum tentu juga kerjaan tuh gampang gitu ya. Itu fakta yang harus dihadapin ya. Um, Terus kemudian bahwa kalau di dunia nyata ya, di dunia kerja kayak sekarang ini, tantangan saya tuh menghadapi kayak AI gitu. Itu fakta tuh gitu ya. Misalnya kita nggak mau pakai AI ya tetangga pakai AI gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak pakai AI. Dan apa namanya, eh, kalau sekedar bikin makalah pakai ChatGPT atau apa segala macam, ya sekarang udah ada tools yang bisa ngebaca gitu ya. Apa namanya, udah ada tools antitesis gitu ya. Nah tapi di bisnis apa namanya AI itu ya geraknya cepet banget. Jadi ya harus diikutin. Jadi semakin berat ya. Terus masa depan tuh semakin nggak pasti gitu ya. Jadi ini harus dihadapi lah. Tadi apa namanya? Misalnya teman-teman punya, oh saya mau masuk telco atau misalnya teman-teman saya yang di telco ya, di Indosat di Telkomsel. Kemudian ada Starlink. Elon Musk tiba-tiba dia bikin satelit, terus kemudian dia jual jual Starlink ya. Saya kemarin pas liburan anak sekolah kemarin saya liburan ke Lasem ya, ke apa namanya? eh, ke Pecinanya Lasem, udah ada tuh orang yang punya Starlink tuh. Jangan-jangan yang punya hotel gitu ya. Ditaruh di halaman, gila. Udah nyampe Lasem Starlink, bayangin. Di bulan Juni 2024 ya. Gitu. Jadi, nah, siklus bisnis tadi ya, kayak Kompas 59 tahun. Saya nggak tahu perusahaan-perusahaan di depan tuh apakah bisa tahan 10 tahun. Atau kalau dia nggak bisa
mencapai cycle bisnisnya sempurna, dia harus cari ide-ide baru tuh untuk cari bisnis, untuk cari ide-ide bisnis baru. Jadi mungkin cycle-nya pendek-pendek gitu ya. Cycle pendek-pendek kan nggak gampang ya. Misalnya kalau mau bikin usaha kan, kalau mau apa namanya, mau naik kelas dengan cepat kan ada investor atau dia pinjam uang ke bank. Jadi pinjam uangnya nggak bisa 5 tahun lagi tuh jangan-jangan, karena trennya udah geser. Jadi pinjam uang misalnya 3 tahun gitu. Jadi ada ya. Jadi dengan tadi ya ketidakpastian di dunia formil, kemudian dunianya berubah semakin cepat, tren berubah makin cepat, jadi kemampuan adaptasinya harus semakin cepat lagi gitu. Jadi ya, kalau saya sih pertama udah kasih selamat dulu lah buat yang ikut mata kuliah ini kan, karena ada insight-insight sama ada pengalaman-pengalaman nyata di luar sana yang apa ya, dunia tuh sebenarnya nggak terlalu indah. Jadi saya bukannya pesimis ya, cuman saya kan menyiapkan teman-teman untuk menghadapi dunia nyata di luar sana ya gitu ya. Kalau kuliah di UGM ya enak lah, pohonnya rindang ya kan, kemudian bisa duduk-duduk di taman. Ini sama kayak Magnis ya. Romo Magnis kan selalu ngomong ya. Ini kayak karena saya tadi anak UI ya. Anak UI kan kalau dibilang Romo Magnis, anak UI itu seperti orang yang hidup di Menara Gading ya. Kampusnya asri, ada danau, duduk-duduk di pinggir danau, di Masjid UI, seberangnya danau gitu-gitu ya. Cuman di luar sana tuh hidup tuh nggak seindah di UI, nggak seindah juga di UGM yang banyak pohonnya segala macam. Jadi teman-teman harus menyiapkan diri apa namanya sebaik-baiknya untuk menghadapi dunia nyata nanti setelah selesai kuliah. Gitu Mas.